Selamat datang kembali di channel Anggit Tenan. Untuk di video kali ini, aku akan membahas mengenai fobia sosial. Gitu. Fobia sosial itu apa? Mungkin teman-teman bisa cari artikel atau sumber-sumber yang untuk mengerti apa itu fobia sosial. Kalau untuk menurutku pribadi dari artikel yang pernah aku baca gitu. Jadi fobia sosial itu di mana seseorang itu mengalami ketakutan, kecemasan ketika berinteraksi terhadap orang lain atau sekedar bertemu gitu. Dan itu tidak hanya sesaat gitu, jadi itu berkepanjangan gitu. Dan biasa dialami orang-orang di usia-usia masih anak-anak lah, kita anak-anak sampai usia dewasa gitu. Sekitar umur 20 tahun gitu. Nah, fobia sosial ini dampaknya terhadap seseorang gitu, yang mengalami fobia sosial itu sangat besar gitu. Kalau kita bicara prestasi sekolah, tentu orang yang mengalami fobia sosial itu tidak memiliki prestasi yang menonjol gitu, ataupun aktivitas-aktivitas tertentu banyak yang terbatas karena ketakutan yang ia miliki gitu. Jadi, bicara mengenai fobia sosial gitu, aku pribadi pernah mengalami itu. Ternyata aku pernah mengalami fobia sosial setelah aku membaca artikel tersebut. Dimana masa kecilku aku sangat takut, jadi ketika aku ketemu orang di jalan, terutama di lingkunganku sendiri ya, di kampung gitu, ketika aku mau ke tempat A misal gitu, di jalan ada beberapa orang di situ, aku mengalami ketakutan. Akhirnya biasanya aku putar balik cari jalan yang lebih sepi gitu. Nah, ketakutan itu terjadi sejak SD, SMP hingga SMA gitu. Kalau di sekolah misal mau ke kantin gitu atau ke kamar mandi, jika di jalan itu ada orang-orang tertentu gitu, biasanya aku menunda atau mencari jalan yang lain gitu. Sampai segitunya gitu ngomongin fobia sosial. Nah, kenapa sih aku kok bisa fobia sosial gitu? Fobia sosial itu kalau aku pribadi lahir karena adanya pembulian gitu. Pembulian yang aku alami sejak masih duduk di bangku sekolah dasar gitu. Dari SD, SMP itu aku mengalami pembulian itu. Sedangkan kalau SMA tidak sih. Cuma efek dari SD SMP itu masih terasa di SMA gitu. Dulu hampir setiap hari gitu aku mengalami pembulian, dan pembulian itu pembulian secara fisik gitu. Mereka membuli aku pribadi secara fisik gitu. Itu yang aku alami. Dan itu dilakukan oleh orang-orang teman-teman sebaya gitu. Anak-anak yang lebih kecil dari aku gitu, ataupun orang-orang yang lebih dewasa gitu. Ternyata ya aku bersadar ternyata pembulian yang semata-mata mungkin ya kalau aku lihat teman-teman sebaya itu hanya sebatas untuk mencari guyonan gitu itu. Tapi ternyata dampaknya sangat-sangat besar gitu. Tidak sekedar hanya untuk mencari tawa, mencari hiburan gitu. Terlebih kalau pembulian itu dilakukan dengan sengaja gitu. Gitu. Barangkali teman-teman pernah mengalami gitu, ataupun teman saudara teman-teman mengalami fobia sosial, barangkali bisa sharing gitu di komentar. Kita bisa bertukar pikiran gitu, bagaimana kita masing-masing mengatasi itu, bagaimana awal mula kita mengalami itu. Barangkali setiap orang mengalami perbedaan gitu. Kalau aku pribadi itu mengalami pembulian secara fisik itu. Jadi sampai saat ini kalau pernah guru-guru di SMA, guru BK gitu, aku pernah sharing gitu, Bu, ketika aku di kuliah aku sudah berbeda gitu. Tapi kemudian ketika aku balik lagi ke teman-teman lingkungan SMA, aku merasa seperti aku yang dulu lagi gitu. Nah, ternyata dampak pembulian, dampak itu hingga akhirnya ada fobia sosial itu juga ada yang namanya labeling gitu. Jadi setiap lingkungan itu pasti melabeli teman kita itu dengan berbagai macam jenis gitu. Misalkan dia si latah, dia si dungu atau apalah gitu. Nah, ternyata itu label itu susah keluar gitu, susah hilang dalam diri kita gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang sering melabeli teman-teman kita gitu, apapun bentuk labelnya itu, ya saya harap gitu, tidak lagi lah kita mencoba untuk melabeli orang gitu, karena akan susah hilang gitu. Dan itu aku rasakan gitu. Jadi ketika aku kumpul bersama teman-teman SMA gitu, ya aku masih merasa seperti Anggit yang dulu gitu, pendiam, enggak banyak bicara gitu. Sedangkan aku kalau di teman-teman kuliah gitu, ngomong tuh nggak pernah berhenti gitu.
Dan aku mencoba selalu eksis gitu, mencoba untuk selalu membuat perform kayak gitu tanpa ada rasa malu dan takut gitu. Ternyata selama SD, SMP, saya mengalami pembulian hingga akhirnya fobia sosial, itu ternyata nggak semudah itu hilang di lingkungan mereka karena adanya labeling tadi itu. Banyaknya orang yang melabeli saya, mungkin aku seorang pendiam, pemalu dan sebagainya, ternyata masih ada sampai hari ini. Bahkan sampai 10 tahun ke depan mungkin sampai kita masing-masing berkeluarga gitu. Seperti itu. Namun di kuliah aku bisa keluar dari itu 180 derajat aku berbeda dari aku waktu SMA, SMP, atau SD gitu. Karena ya aku punya motivasi untuk keluar dari zona itu. Pertama aku punya motivasi, kedua ini momen gitu. Ketika di kuliah itu adalah lingkungan baru tanpa ada orang-orang yang pernah satu lingkungan dengan aku di waktu SMA atau SD atau SMP. Sehingga ini menjadi momentum gitu aku untuk memperkenalkan Anggit yang sesungguhnya atau Anggit yang baru ini gitu. Dan itu aku merasa berhasil gitu. Waktu masuk kuliah, teman-teman baru semua, lingkungan baru dari berbagai macam daerah. Akhirnya di situ aku membentuk diriku yang saat ini gitu. Kayak gitu. Dan itu juga nggak mudah gitu ketika motivasi itu udah besar kemudian dibenturkan lagi gitu di lingkungan yang baru itu kan. Anjir, teman-temanku sekeren ini, anjir teman-temanku sudah sejauh ini mereka berkembang, sedangkan aku masih seperti ini. Apakah aku yakin bisa keluar dari zona ini? Itu aku alami juga di masa-masa awal kuliah gitu. Dan apa ya? Nah, ada pembulian di waktu awal masuk kuliah. Itu malah menjadi momen aku untuk menguji mentalku gitu. Sebenarnya itu tidak aku inginkan, momen itu tidak aku inginkan gitu. Walaupun itu aku melihatnya itu hanya konteksnya untuk bercanda, untuk seru-seruan. Jadi waktu PKK gitu, nah mungkin teman-teman sejurusan tahu lah itu, masih ingat. Waktu momen PKK gitu, itu PKK ospek jurusan gitu, itu di jurusan. Kita kumpul satu ruangan sama teman jurusan, dipandu oleh kakak-kakak tingkat himpunan gitu kan. Kemudian aku dipanggil lah tuh untuk maju gitu, sebenarnya aku nggak mau gitu kan dipanggil. Nah satu temenku cewek gitu, emang dia orangnya ya gitulah, orangnya banyak ngomong, berusaha untuk membuat suasana asik gitu. Nah di situ ya secara tidak langsung aku berasa dibully karena aku belum kenal semua orang yang ada di situ. Kemudian aku dibuat bahan bercandaan di situ oleh kakak tingkat gitu, jadi bahan tertawaan gitu. Ya barangkali itu memang konteksnya untuk bercanda karena kita belum saling kenal, belum tahu latar belakang kita seperti apa gitu. Entah kenapa di momen itu bukan menjadi momenku kembali down, itu enggak gitu. Jadi kayak aku mau menunjukkan diri bahwa aku berani nih, mau dibully silahkan gitu. Ya emang karena aku udah sering dibully gitu ya, jadi kayak pembulian itu sudah menjadi hal-hal yang menurutku udah kenyang lah, aku udah kenyang lah masalah pembulian gitu. Tiba-tiba nih bukan baru, kenapa aku dibully lagi gitu. Sempet ada down pasti gitu. Jadi kayak aku mau mulai start di dunia yang baru gitu. Kenapa sih harus ada bully lagi gitu. Cuma itu terjadi hanya sesaat gitu. Kemudian aku menyadari teman-teman mungkin udah dewasa karena lingkungan kuliah gitu. Jadi itu ya terlupakan begitu saja momen itu, mungkin di lingkungan teman-teman gitu, nggak pernah lagi dibahas gitu. Kemudian aku mendapat lingkungan lagi baru ikut seni teater gitu. Jadi itu ikut teater itu awal mulanya hanya ingin melatih mental gitu ya. Nggak mungkin kebanyakan orang kan gitu ya kalau di teater kampus ya, ingin melatih mental, ingin melatih keberanian. Aku awalnya juga kayak gitu. Di situ nggak mudah gitu kan melihat teman-teman sudah pada pede, sudah pada berani gitu ya, sedangkan aku masih ya Allah, disuruh perkenalan aja ini tangan gerak-gerak sendiri gitu. Cuman karena punya motivasi yang kuat, kemudian lingkungan di teater itu juga orangnya baru semua gitu, dan aku melihat beberapa orang memang sama-sama dari nol mau belajar gitu, akhirnya ya aku paksain gitu, hingga akhirnya aku banyak berubah dengan ketemunya banyak orang gitu, ketemunya beberapa orang pelaku seni di luar, sharing sama mereka, melihat cara mereka, melihat etos kerja mereka, akhirnya aku bisa keluar dari zona namanya fobia sosial itu. Nah, fobia sosial itu bisa hilang gitu jika kita mau ada kemauan, kemudian lingkungan kita mendukung gitu, kayak gitu. Barangkali kalau aku hanya mengandalkan lingkungan di rumah untuk keluar dari zona ini mungkin susah gitu, sampai hari ini mungkin nggak akan keluar gitu. Dan memang hari ini belum sepenuhnya keluar kalau aku bicara lingkungan di rumah gitu.
Cuma kalau di lingkungan di luar mungkin aku udah berbeda gitu. Jadi aku punya dua versi, Anggit di luar sana itu Anggit hari ini, kalau di rumah dan lingkungan teman sekolah itu ya Anggit yang dulu gitu. Nah mungkin teman-teman jika ada orang atau teman atau kalian sendiri mengalami itu ya kita harus cari dukungan gitu, lingkungan kita harus baik gitu, mau support meski tidak secara langsung mereka mensupport kita ya. Artinya ketika mereka mau memberi ruang untuk kita, otomatis mereka ada support untuk kita gitu. Seperti itu. Kemudian kita harus tahu gitu, kita mau kemana sih sebenarnya ketika kita di luar zona fobia sosial ini gitu. Berikutnya, jika teman-teman ada teman kita yang mengalami, kita support, kita dukung gitu. Kalau kita udah tahu gitu, kita kasih motivasi, kita kasih ruang, kita kasih kesempatan untuk mereka menunjukkan diri gitu, menunjukkan diri mereka seperti apa gitu. Kita harus dukung gitu. Jangan sampai malah kita memberi batasan ruang gitu ya. Karena orang-orang yang mengalami fobia sosial ini memang benar-benar butuh ruang untuk mereka menunjukkan dirinya, butuh kepercayaan. Kita kasih kepercayaan bagi mereka untuk menunjukkan dirinya gitu. Aku yakin hal seperti ini akan sangat mendukung untuk mereka keluar dari zona itu gitu. Dan jangan salah ya, untuk orang-orang yang mengalami fobia sosial kalau udah keluar dari zona itu, dia bisa menjadi singa gitu. Bisa menjadi menyeramkan gitu. Bakat-bakat mereka yang terpendam akhirnya keluar gitu, kecerdasan mereka yang ketahan akhirnya bisa keluar gitu. Itu sangat penting buat kita gitu, buat orang-orang yang mengalami fobia sosial. Seperti di video sebelumnya gitu mengenai stop bullying gitu ya. Ya kita harus bersama-sama untuk stop lah bully gitu. Kalau kita sebatas bullyan hanya untuk bercanda ya kita harus cari tahu konteksnya dan batasannya gitu. Jangan sampai main fisik gitu, jangan sampai membahas tentang fisik, ras gitu, warna kulit, agama gitu. Selain hal itu sensitif, hal itu juga apa ya, mudah termemorikan gitu. Jadi mental seseorang yang tidak kuat itu mudah sekali gitu terekam gitu. Dan yang mentalnya tidak kuat ya akhirnya itu menjadi down gitu, menjadi masalah seperti itu. Itu sih gitu. Benar, bully itu memang tidak baik gitu, sangat-sangat jahat gitu ya. Dampaknya sangat luar biasa gitu. Kayak gitu. Barangkali itu saja yang bisa aku share gitu buat teman-teman. Kalau teman-teman punya pengalaman yang sama, mungkin bisa share ke komentar. Enggak nanti kita bisa mungkin kita bahas bareng atau mungkin aku bantu bahas gitu. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena aku butuh apresiasi dan dukungan kalian agar konten-konten yang nanti aku bikin tuh lebih bermanfaat lagi, nggak hanya sekedar hiburan gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.